Dia membuka pakaiannya untuk memberikan bayinya susu. Namun di saat itu dua pria mesum duduk di sebelahnya. Betul, mereka juga ingin. Setelah bayi itu selesai menyusui, selanjutnya apa boleh giliran kita? Di saat Mei tidak tahu harus berbuat apa, seorang pria bernama Adi datang. Dia sengaja membuka pistol di pinggangnya. Apa yang kamu lakukan siang bolong? Kedua pria mesum itu mengira dia polisi, seenarnya dia seorang pelaut. Bergegas bangun dan pergi. Kekhawatiran Mei akhirnya hilang. Adi duduk setelah dapat persetujuan Mei. Tak lama, bus itu penuh dengan penumpang. Kondektur juga sedang ambil tiket bus. Melihat ini, Mei langsung gugup. Karena dia tidak punya uang untuk beli tiket. Dia tak punya pilihan selain menunduk dan minta bantuan Adi. Setelah tahu rumah Mei hancur karena topan, Adi memutuskan untuk membantunya. Mei mengira dia bertemu orang baik. Tapi dia tidak menyadarinya. Pria RI depannya seperti serigala berbulu domba. Mei menatap pria baik uang di depannya yang telah membantunya. Menceritakan pengalaman hidupnya yang tragis. Ternyata saat dia umur 5 tahun, dia dan kakak tirinya menjadi yatim piatu. Ayah meninggal karena kecelakaan. Ibunya patah hati. Tak lama, ibu meninggalkan mereka selamanya. Dan bibi yang menampung mereka. Tapi belum beberapa hari, bibi diam-diam menjual kakak tirinya. Jadilah anak baik. Di bawah asuhan bibi Dema pamannya, dia tumbuh menjadi gadis. Tapi kehidupannya tidak bahagia. Karena dia akan dilecehkan saat pamannya mabuk. Dia coba minta bantuan ke bibi. Tapi bibi tidak mempercayainya dan malah mengintimidasinya. Karena di matanya, Mei adalah beban yang hidup mereka. Hidupnya yang sengsara berlanjut sampai umur 18 tahun. Hari itu, dia sedang menyajikan hidangan untuk pelanggan. Tapi tiba-tiba terdengar suara tak asing sedang memanggil namanya. Dia tidak percaya. Suatu hari bisa bertemu dengan kakaknya lagi. Mereka berpelukan dan menangis. Kakak tidak ingin Mei menderita. Jadi dia membawanya ke rumahnya. Dia mengira kakak ipar tidak akan menyukainya. Ternyata dia berpikir terlalu berlebihan. Kakak ipar sangat baik. Hubungan mereka sangat harmonis. Kamu sangat cantik. Pertama kalinya dia merasakan apa itu kebahagiaan. Ketiganya hidup dalam satu atap. Hal-hal yang membuat Mei tersipu sering terjadi. Hari itu dia mendengar suara kakak dan kakak iparnya. Dia tidak tahan. Lalu penasaran dengan suara mereka berdua. Tak disangka, hal di depannya membuatnya terkejut. Adegan yang dilihatnya masih ada di dalam pikirannya. Jadi dia mengambil sebuah botol yang ada di meja. Selesai cerita, Adi tidak sabar. Karena dia sangat ingin tahu siapa ayah bayi itu. Jangan bilang itu kakak tirimu. Tebakanmu benar. Setelah kehadirannya, kakak iparnya pergi bekerja ke Jepang. Hubungan dia dan kakak tirinya semakin dekat. Dari situ, sesuatu yang tidak harusnya terjadi, malah terjadi. Mereka mengira akan hidup bahagia selamanya. Tak disangka, banyak hal berubah. Mei hamil. Kakak tidak ingin orang lain tahu hal ini. Jadi membawa Mei ke kampung halamannya. Setelah bayi itu lahir, dia sama sekali tidak bahagia. Karena kakak tidak pernah mengunjunginya. Dia ditinggalkan dengan kejam oleh kakaknya. Setelah kelahiran anak, Topan datang menghancurkan rumahnya. Dia memutuskan untuk pergi menemui kakak. Bagaimanapun juga, dia adalah ayah dari bayi itu. Dia percaya kakak tidak akan meninggalkan mereka. Mei tidak punya uang untuk membeli tiket kapal. Harus menyelinap ke kapal. Tapi ketahuan oleh petugas kapal. Mereka membawa Mei ke kantor kepala petugas keamanan. Dan disinilah mimpi buruknya dimulai. Dia terlihat baik dan ramah. Tapi sebenarnya seseorang yang mesum. Jika tidak punya uang tapi ingin naik kapal, bukannya tidak boleh, tapi harus bertukar sesuatu. Selesai bicara, dia meminta dua awak kapal untuk ambil anaknya. Mei sudah menangis, tapi bagaimanapun dia memohon. Mereka tidak peduli. Kapten menjadikan anaknya sebagai ancaman. Lalu melecehkan Mei secara paksa. 3 menit kemudian, Mei dilecehkan lagi oleh dua awak kapal. 9 menit berlalu. Mei bisa memeluk anaknya lagi. Dia hanya bisa pasrah dan menangis. Dua awak kapal membawanya ke restoran untuk makan. Mengancamnya untuk tidak memberitahu siapapun. Mei yang sendirian hanya bisa patuh. Dia sambil makan nasi. Tatapannya sambil penuh dendam. Lalu dia masuk ke kabin. Dia bertemu dengan nenek yang baik hati. Sikapnya baik terhadap Mei. Mei mengetahui jika punggung nenek itu sedikit sakit. Jadi dia berinisiatif memijat punggung nenek. Di saat ini dia tidak menyadarinya. Sikapnya yang baik juga memutuskan untuk membalas dendam. Dia pikir dirinya bebas dari penyiksaan. Baru saja ingin menidurkan bayinya. Dua awak kapal datang. Mereka bilang kapten mencarinya. Mei menitipkan anaknya kepada nenek. Melihat Mei yang berat untuk berjalan, nenek menyadari ada yang salah. Tebakannya benar. Mei dilecehkan oleh kapten lagi. Seketika Adi menyela pembicaraannya. Dia terlihat sangat marah. Kamu bisa menuntut mereka. Mei bilang tidak perlu. Tapi dia tidak mengatakan alasannya.
Adi mengira hidup Mei akan kacau jika beritanya tersebar. Jadi dia tidak lanjut bicara. Tapi ini bukan akhir cerita. Jika Adi dengar yang terakhir, dia pasti akan takut pada Mei. Setelah nenek tahu Mei dilecehkan oleh kapten dan awak kapal lainnya, tanpa berkata apapun, nenek mengeluarkan sebotol racun. Jangan biarkan mereka hidup. Di saat itu awak kapal sedang minum dengan dua wanita cantik. Tiba-tiba Mei masuk, lalu bertanya di mana ambil minuman kapten. Di sana, di dapur. Dia minum whisky. Dengar itu, Mei masuk ke dapur, menghancurkan biji racun, lalu ditaburkan ke dalam botol whisky. Setelah selesai, dia meletakkan 3 botol di depan ketiga awak kapal, lalu membawa sebotol dan mengetuk pintu kapten. Esok harinya, kapten dan awak kapal lainnya meninggal secara tragis di kapal. Akhirnya Mei berhasil balas dendam. Bus berhenti di pinggir jalan. Karena hujan deras, mereka sulit melanjutkan perjalanan. Demi keselamatan penumpang, mereka memutuskan besok baru melanjutkan perjalanan. Bus sampai di halte. Adi memesankan sup ayam untuk Mei. Mei sangat terharu. Masih ada orang baik di dunia ini. Setelah makan, Adi memberikannya sebuah ponsel. Meski sedikit lama, tapi setidaknya Mei bisa menghubungi kakaknya. Mei sangat terharu. Kamu sangat baik kepada kami. Aku tidak tahu cara membalasmu. Adi yang dengar ini tidak pura-pura lagi. Dia secara terbuka langsung bicara ke Mei. Jika kamu ingin membalas kebaikanku, bisakah kamu tidur denganku? Dari situ, Mei melihat wajah asli Adi. Caranya yang sengaja membayar biaya transportasi. Apa bedanya dengan awak kapal itu? Meski Mei jijik, tapi dia hanya bisa setuju. Karena dia sudah merencanakan semuanya di kepalanya. Setelah ke kamar hotel, Adi bergegas mengunci pintu. Adegan selanjutnya tidak enak dilihat. Jadi lanjut ke adegan berikutnya. Hari berikutnya, saat ini Adi sudah berada di rumahnya. Saat sedang makan dengan keluarganya, berita yang ada di TV menarik perhatian istri Adi. Karena pembunuhan yang dilakukan Mei terhadap 4 awak kapal diketahui polisi. Dan Adi bersama dengan Mei sedang makan di kantin halte bus. Melihat ini, Adi panik. Dan istrinya mengamuk. Bajingan kamu bilang ke Manila ada urusan. Tapi apa yang kamu lakukan? Itu bukan aku, dengar penjelasan aku. Keluar kamu dari sini. Tiba-tiba terdengar suara ketukan pintu. Yang datang adalah polisi setempat. Polisi beritahu ke istri Adi, jika suaminya adalah kaki tangan pembunuh. Itu alasan Adi terlibat dalam kasus pembunuhan ini. Itu karena Mei datang ke kantor polisi dan menyerahkan diri. Dia tidak hanya diam-diam memasukkan biji racun ke tas Adi, tapi juga memfitnah Adi. Dia beritahu polisi kalau dia tidak lakukan. Dia dan anaknya akan dibunuh oleh Adi. Sebenarnya dia adalah korban. Di saat ini Adi baru menyadari kebenaran sesungguhnya. Dia ingin mencoba kabur, tapi tak disangka malah kehilangan nyawanya. Pertanyaannya, jika dia tidak tertarik dengan Mei, apakah akhir ceritanya akan berbeda? Hanya Mei yang bisa memberikan jawaban sebenarnya.